Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menebar kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain, lebih-lebih kepada darah orang lain. Berhati-hati terhadap darah orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw sukina wa ma'ahu nablun falyumsik ala nasin laha bikafihi ayusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in." Yang artinya, jika salah seorang dari kamu berlalu di masjid kami atau pasar kami dengan membawa pedang, hendaklah ia menggenggam mata pedang tersebut dengan telapak tangan agar ia tidak melukai salah seorang muslim dengan pedang itu. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, betapa mulianya darah orang lain. Kita tidak boleh mengeluarkan darah orang lain. Betapa indahnya umat Islam, betapa indahnya ajaran Islam, sampai-sampai ketika harus melakukan proses pengobatan dengan cara suntik, dokter selalu bertanya kepada pasien, suntik atau tidak. Ini menunjukkan bahwa mengeluarkan darah orang lain itu wajib dengan etika, izin. Tidak bisa dengan sembarangan mengeluarkan darah orang lain. Untuk suntik saja masih izin, apalagi operasi. Ketika seseorang harus dioperasi, maka dipanggillah anggota keluarganya, dipanggillah kepala keluarganya untuk tanda tangan. Karena dalam proses operasi adalah mengeluarkan darah. Dalam proses operasi memang untuk menyembuhkan, tetapi tanpa seizin keluarga tidak ada yang boleh mengeluarkan darah dari siapapun. Bahkan Rasulullah dalam hadis ini disebutkan, Rasulullah meminta siapapun yang membawa pedang untuk berhati-hati, memegang dengan baik agar tidak melukai orang lain, termasuk dalam mengupas. Ini ada keunikan kalau di luar negeri, kalau di luar kita ya, bukan orang Indonesia, kalau mengupas itu ke dalam, mengupas mangga, mata pisaunya itu ke dalam, ke arah dirinya, bukan ke arah orang. Sementara di negara kita itu keluar. Maka carilah tempat yang baik, carilah tempat yang aman. Jangan di jalan atau di sebuah jalan yang kecil, ya, contoh di keramaian orang sedang masak, ada space atau ada jalan perlintasan untuk pindah, mungkin sedang bekerja beramai-ramai, memotong makanan dengan pisau. Kalau orang Indonesia sebaiknya mojok, tidak di jalanan atau tidak di area yang bisa dilalui oleh orang lain yang juga sama-sama membantu. Mengapa? Karena arah mata pisaunya itu keluar, dikhawatirkan mengganggu orang lain. Sementara di negara di luar kita, seperti di Amerika, di Eropa, di Asia, itu semua mengupas makanan, contoh mengupas mangga atau mengupas mentimun, itu ke dalam, mata pisaunya ke dalam, dikupasnya ke dalam, sementara kita keluar. Nah, ini sama-sama baik, tetapi carilah posisi yang baik. Posisi yang baik artinya tidak mengganggu orang lain. Silakan dikupas keluar, tapi posisi yang tidak mengganggu orang lain. Jangan sampai ada orang lain yang terluka karena kita sedang mengupas. Tentu tempatnya yang tidak mengganggu orang lain untuk lewat, karena berbahaya. Begitu dihormatinya darah dalam Islam. Tidak ada darah yang boleh menetes setetes pun milik orang lain, karena itu adalah kesalahan.
Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, kehati-hatian itu mulia karena kemuliaan sesuatu yang membuat berhati-hati. Hati-hati terhadap darah itu lebih utama daripada berhati-hati terhadap harta. Menjaga darah itu lebih utama daripada harta. Lalu kemudian hati-hati terhadap nyawa itu lebih utama daripada hati-hati terhadap anggota tubuh. Jadi rangkaiannya jelas ya. Hati-hati terhadap harta yang bernilai lebih utama, daripada berhati-hati terhadap harta yang tak ternilai. Contohnya apabila ada anak yatim atau rakyat memiliki harta benda yang tidak mungkin dilindungi semuanya, ada harta yang tidak bisa dilindungi semuanya, tetapi paling tidak kita melindungi yang paling berharga. Kemudian yang lebih berharga, meskipun harta yang remeh dan yang lebih remeh harus terkorbankan. Jadi mana yang lebih utama harus diselamatkan? Yang pertama menurut urutannya adalah nyawa. Nyawa harus diselamatkan. Jangan menyelamatkan harta, lupa menjaga nyawa. Kalau nyawa sudah terselamatkan, menjaga harta. Harta kalau tidak bisa diselamatkan semuanya, selamatkan yang paling berharga. Walaupun yang paling berharga diselamatkan, harta-harta yang bernilai tidak berharga harus terkorbankan, harus hilang, harus hancur dan sebagainya. Yang pasti urutannya adalah pertama adalah nyawa, yang kedua adalah anggota badan, yang ketiga adalah harta yang paling berharga. Kalau semua sudah mengikuti aturan ini, bukan harta yang didahulukan, sehingga kita menghilangkan nyawa dan menghilangkan anggota tubuh kita. Tapi diselamatkan pertama kali adalah nyawa, anggota badan, kemudian yang ketiga harta yang paling berharga. Kalau harta yang paling berharga sudah terselamatkan, maka harta yang nilainya di bawah berharga itu juga diselamatkan dalam setiap musibah. Ya kita berharap semuanya akan selamat, tetapi semua kehendak takdir tidak mungkin bisa diselamatkan semuanya. Yang penting kita mengerti aturannya, urutannya. Nyawa yang pertama, kemudian anggota tubuh itu yang berikutnya, baru kemudian harta benda yang paling berharga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit